Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara penelitian terhadap UMKM di Masjid Agung Jawa Tengah mengenai pembangunan ekonomi lokal dengan judul Strategi Masjid Agung Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Zubaidah, NIM E2B022111. Saya Diayu Septiani dengan NIM E2B022075. Saya Rafiq Aziz dengan NIM E2B022104. Saya Cahyani Nurul Istiqomah dengan NIM E2B02093. Saya Aprilia Putri dengan NIM E2B022108. Saya Siti Nurfirauya Ninda Sulianti dengan NIM E2B022091. Saya Amir Syarifuddin dengan NIM E2B022088. Kelompok kami melakukan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis peran ekonomi Masjid Agung Jawa Tengah, yang kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi strategis, yang ketiga, mengevaluasi dampak ekonomi, yang keempat, memberikan rekomendasi, yang kelima, memperkuat ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang peran institusi keagamaan dalam pengembangan ekonomi lokal dan mempromosikan model ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah, latar belakang, serta visi misi dari UMKM di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Yang pertama yaitu sejarah serta latar belakang berdirinya UMKM di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pemberian kesempatan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Sejarahnya berawal dari kebutuhan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam dan bertujuan memperbaiki kesejahteraan ekonomi umat di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Visi dari penelitian ini yaitu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan syariah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Misinya yang pertama, mendorong pertumbuhan UMKM berbasis syariah. Yang kedua, menyediakan pendidikan dan pelatihan bisnis berbasis syariah. Yang ketiga, membantu akses ke pembiayaan syariah. Yang keempat, pembinaan pemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Di sini kita berada di salah satu UMKM Masjid Agung Jawa Tengah dan tujuan kita di sini ingin mewawancari salah satu pemilik toko UMKM. Menurut Anda bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam operasi UMKM di sekitar Masjid Jawa Tengah? Dia menerapkan dengan ketertiban bahwa menurut syariat Islam. Bagaimana para pemeran UMKM di sini menghindari praktik riba dalam kegiatan bisnis mereka? Ya, pelaku UMKM di Masjid Agung Jawa Tengah menyediakan pemilik standar pendanaan yang bebas bunga serta riba. Sini tuh fasilitas apa risiko yang disediakan oleh Masjid Agung Jawa Tengah untuk mendukung UMKM? Masjid Agung Jawa Tengah menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung UMKM seperti ruang pameran, ada basar untuk memasarkan produk pelatihan bisnis berbasis syariah, serta bimbingan dan konsultasi untuk pengembangan usaha. Dan bagaimana perkembangan ekonomi lokal di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah ini sejak penerapan prinsip syariah pada UMKM? Sejak penerapan prinsip syariah pada UMKM, ekonomi lokal di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah mengalami peningkatan. Usaha menjadi lebih berstruktur dan terpercaya, memetik lebih banyak konsumen yang peduli pada produk halal dan etis. Selain itu, peningkatan eksis ke pembiayaan syariah juga membantu perkembangan bisnis. Utamanya untuk masyarakat di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi kita memberdayakan dan
Kemudian kita akan arahkan bagaimana setelah muncul terus hasil kita memberikan pelatihan dari awalnya. Kita saat ini mau target akan sertifikasi halal. Jadi semua di sudah mana artinya akan menjadi pusat halal. Nah, pusat halal ini bisa terwujud nanti ketika SDM yang mau jadi lapangan, maksudnya seperti itu sifatnya menyewa yang di luar ya. Jadi kita memberdayakan UMKM yang di lingkungan mau nggak jualan taat aturan, harus memenuhi syarat dan alatnya akan menjadi makanan yang tidak pusat halal di sini. Kemudian kita juga berusaha tampilan khusus kalau kerjasama fokusnya untuk menjadi UMKM halal, pusat halal. Bagaimana strategi tersebut diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari di UMKM? Aktivitas sehari-hari yang utama harus ada kontrol yang dari saya atau timbalan saya ada kontrol, terutamanya untuk etika pelayanan pengunjung. Terus menata harus mempelajari bagaimana hal-hal tersebut bisa jelas dan ketika memang tidak bisa jelas dan manajemen tersebut bisa menjadi bisa saja tidak bisa saja kalau memang mungkin fatal tidak bisa kasih arahan harus keluar karena tidak sesuai dengan tidak bisa kontrol untuk mencapai usaha Baik, saya di sini dengan salah satu pengunjung di Masjid Agung Jawa Tengah dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rifai. Mungkin langsung ke pertanyaan aja. Pertanyaannya adalah bagaimana sih harapan Bapak terhadap masa depan UMKM di sekitaran Masjid Agung Jawa Tengah ini dan ekonomi lokal di daerah Masjid Agung Jawa Tengah ini, Pak? Harapan ke depan adalah UMKM di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah dapat berkembang lebih pesat dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan prinsip syariah dengan dukungan yang kuat. Diharap ekonomi lokal bisa lebih inklusif, stabil dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Kesimpulan dari penelitian pembangunan ekonomi lokal dengan judul Strategi Masjid Agung Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis syariah adalah bahwa UMKM di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah didirikan untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui prinsip ekonomi syariah. Masjid Agung Jawa Tengah memiliki visi dan misi untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis syariah, mendukung pertumbuhan UMKM melalui pendidikan, pelatihan, akses pembiayaan, dan kemitraan strategis. Penerapan prinsip syariah dalam operasional UMKM mencakup penghindaran riba, transparansi, dan etika bisnis Islam, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman dan akses pembiayaan syariah tetap ada. UMKM di sini menghindari riba dengan menggunakan pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan UMKM berbasis syariah meliputi peningkatan pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan, dan promosi ekonomi syariah
dengan harapan UMKM dapat tumbuh lebih pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai prinsip syariah. Sekian pemaparan tugas kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.